Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu video yang cukup, kalau menurut saya, lucu ya video ini. Ada seorang bapak yang dia katanya Islam, kemudian dia murtad ketika dia melaksanakan ibadah haji, ya, ketika dia tawaf berkeliling Ka'bah. Kemudian dia melihat, bapak ini melihat ada orang di atas Ka'bah dan katanya itu adalah Yesus, yang sedang memakai jubah putih, kemudian bercahaya dan tangannya menjulur ke depan seperti memberkati lah kalau mereka katakan ya. Nah, ini sangat lucu sekali. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat videonya dulu ya. Jadi Tuhan Yesus tuh berdiri di atas Ka'bah melayang dengan baju putih yang berkilau mengkilat luar biasa. Sinarnya bukan main. Padahal waktu itu kan tengah hari bolong. Tengah hari bolong. Ya kan, udara derajat waktu itu 42 derajat. Jadi panasnya luar biasa. Tapi ada sinar yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat. Tuhan Yesus. Jadi waktu melihat menengok ke atas ada penampakan ya. Ada penampakan. Tuhan Yesus dipastikan bahwa itu adalah kayak cahaya. Ya. Benar. Jadi Tuhan Yesus menggunakan jubah putih, ya, rambutnya gondrong segitu. Jadi seperti memberkati. Oke. Jadi orang-orang itu yang melakukan ibadah haji waktu itu berkeliling. Iya. Nah, waktu lihat itu apa reaksi dari Pak? Oh, saya kaget. Saya terus terang berteriak. Saya bilang, Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan saya. Terus langsung keluar dari barisan Saya itu? Ikut terus ya? Ikut terus sampai saya tiba di depan. Oke. Jadi selesai melakukan itu sampai ke titik yaitu Ka'bah sama Hajar Aswad. Oke. Jadi itu tahun 96. Nah, kemudian pulang dari sana apa yang dirasakan? Ya tidak merasakan apa-apa. Ya, masih tetap dalam iman itu. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari video tadi ya, ini belum selesai ya. Nanti kita lanjutkan videonya. Kita bahas sedikit ya. Tadi Bapak itu mengatakan, jadi ketika Bapak itu melaksanakan ibadah haji ya, ibadah haji di Mekah, kemudian Bapak itu tawaf ya, mengelilingi Ka'bah. Kemudian kata Bapak itu melihat ada seorang yaitu Yesus ya, kalau Bapak itu katakan dia Tuhan Yesus yang melayang di atas Ka'bah. Katanya memakai jubah putih, rambutnya gondrong ya, bersinar, padahal itu siang dan sinarnya sangat terang katanya ya, dan sedang tangannya itu menjulurkan ke depan seperti memberkati. Baik, yang pertama kita katakan dulu kalau ini sebenarnya lucu ya. Dan sebenarnya kita jelaskan, umat Islam ketika berada di Ka'bah ya, ketika di Mekah itu berhaji, itu umat Islam tidak menyembah daripada yang dia Bapak tadi katakan Yesus ya. Dan kita beriman bahwasanya Nabi Isa yang mereka katakan Yesus itu adalah nabi kita ya, umat muslim, tapi bukan Tuhan ya. Dan kita beriman dan kita mencintainya ya, yang kelak akan datang sebelum hari kiamat untuk membunuh Dajjal ya. Kemudian kita menyembah Allah Subhanahu wa taala itu melalui kiblat, yaitu di Mekah, yaitu di Ka'bah. Jadi kita tidak menyembah daripada Ka'bah, tapi itu sebagai kiblat saja ya, sebagai kiblat kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW ya, sehingga kita patuh ya. Kiblat kita adalah di Mekah. Kita tidak menyembah Mekah dan kita tidak menyembah yang katanya di sana ada Yesus, tidak ya. Dan anehnya kenapa waktu di Ka'bah itu Bapak itu
cuma Bapak itu saja yang melihat daripada yang katanya Yesus yang ada di atas Ka'bah sedang melayang itu. Kenapa orang yang lain yang sedang beribadah di sana tidak melihat? Nah, ini kan seperti mengganjal ya di pikiran kita. Nah, seperti ini cuman kebohongan atau cuman halusinasi ya mungkin Bapak itu ya. Kemudian moderator, si penanya dalam wawancara itu ya bertanya kepada Bapak itu ya, setelah itu bagaimana perasaan atau apa yang Anda rasakan Bapak? Maka Bapak itu mengatakan biasa saja. Nah, ini aneh ya. Masa iya ketika seseorang ketemu Tuhannya yang menurut Bapak ini Yesus ini Tuhannya, maka dia biasa saja keimanannya. Harusnya kan ya, harusnya kalau seseorang dia ketemu dengan orang yang dia cintai, apalagi Tuhannya ya. Contoh saja umpamanya kita bertemu dengan seseorang, kalau kita dalam umat Islam ya, motivasi atau ustadznya yang memberi kita target ya, semangat kepada kita, pasti setelah itu apa? Setelah itu iman kita akan meningkat. Nah, iman kita meningkat, jelas berbeda sebelum dengan sesudah bertemu ya, orang itu. Apalagi kita mencintainya. Kalau kita bayangkan bagaimana kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, kita cintai di dalam mimpi kita, apa kita biasa saja? Tidak mungkin, Pak ya. Ketika kita bangun, kita pasti akan sangat, iman kita itu akan meningkat dan pasti itu akan membuat kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Islam, dan dampaknya itu kita senantiasa akan lebih meningkatkan amal soleh kita ya. Yang jelas ada perubahan dalam diri kita ya, terutama dalam hati iman kita ya. Tapi Bapak ini ketika ditanya oleh moderator tadi, Bapak tadi mengatakan tidak ada, biasa saja. Ini aneh ya. Ya, kalaupun itu betul berarti iman Bapak ini kepada Tuhannya Yesus itu maka seperti main-main dan tidak ada kesan sama sekali. Jelas ini ya. Kalau menurut saya pribadi ini adalah suatu kebohongan Bapak ini ya. Bohong sekali dia kalau bisa melihat Yesus di atas Ka'bah. Ini suatu lelucon. Baik, teman-teman, kita lanjutkan videonya ya, karena ini masih ada video lanjutannya. Kita lanjutkan videonya. Mari kita lihat. Ya, satu contoh misalnya gini. Pertama kali saya tiba di rumah itu dari bandara, udah waktu itu sholat duhur ya, sholat duhur. Jadi ayo sholat, katanya sholat. Nah, itu sholat pertama sepulang dari haji ceritanya. Tapi saya nggak tahu gimana, pikiran saya juga lagi kacau pokoknya lah. Saya malahan berlawanan arah kiblatnya. Harusnya saya menghadap sana, saya menghadap ke sini. Keliru. Jadi keliru ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terusan dari videonya tadi, Bapak ini menceritakan ya. Setelah tadi di Mekah, Bapak ini melaksanakan ibadah daripada haji, tawaf, kemudian melihat Yesus yang ada di atas Ka'bah melayang. Sepulangnya itu Bapak itu masih dalam keadaan agama Islam. Bahkan tadi dikatakan Bapak ini ketika sempat melaksanakan sholat zuhur juga ya, sholat zuhur, kemudian Bapak ini lupa kiblatnya atau terbalik kiblatnya. Nah, ini yang aneh yang jadi pertanyaan buat kita. Kenapa kalau memang Bapak ini sudah melihat daripada Tuhan Yesus, kenapa murtadnya itu? Masya Allah, murtadnya itu lama sekali ya. Kenapa tidak langsung? Ini aneh ya. Ya. Contoh kalau mungkin orang yang kalau kita lihat dan kita dengar kesaksian dari saudara kita yang tadinya non muslim ya, kemudian dia mu'alaf, ketika mereka ini menerima suatu hidayah ya, yang mungkin berupa daripada ada yang melewat ilmu karena kecerdasannya, ada yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk dapat melihat suatu kebenaran atau mungkin ditampakkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka biasanya seketika itu ya, tidak lama ya, dan tidak berselang hari biasanya orang itu akan masuk Islam. Tapi Bapak ini lama. Bahkan setelah itu Bapak ini masih sempat sholat duhur, masih mengamalkan daripada ajaran agama Islam, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala duhur. Dan kemudian Bapak ini salah kiblatnya. Menurut saya ya, ternyata setelah
kita teliti ya, kita lihat profil dari bapak ini, memang sebelumnya bapak ini bukan daripada Islam daripada lahir. Jadi bapak ini memang sebelumnya itu dia bukan Islam, kemudian dia mu'alaf ya, kata dia dia masuk Islam kemudian murtad lagi. Nah, maka mungkin karena memang bapak ini tadinya bukan Islam, maka dia masih kebayang ya, dia masih bingung bagaimana caranya sholat itu, hadapnya kemana ya. Dan ini juga merupakan salah satu, mungkin bisa jadi bukti kalau bapak ini bohong, kalau memang sebenarnya bapak ini bukan Islam, atau pura-pura dia menjadi Islam kemudian murtad ya, karena dia tidak tahu arah kiblat. Nah, inilah jemaah yang teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu kisah yang dapat kita ambil hikmahnya ya, bahwa insya Allah kebenaran itu akan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga ya, maupun banyak orang yang ingin daripada menyesatkan, menjelek-jelekan Islam, atau membuat suatu cerita-cerita kebohongan agar umat Islam ini tidak percaya lagi atau beralih agama kepada murtad ya, kepada agama yang lain. Tapi insya Allah kalau Allah masih berikan hidayah, maka ini tidak akan berpengaruh, dan Allah akan terus jaga agama Islam ini sampai hari kiamat kelak ya. Itu ada janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan walaupun seluruh dunia ini ingin memadamkan daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa ya, sedikit pun tidak akan bisa. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya semoga kita berdoa ya, semoga bapak ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya, hidayah yang sebenarnya ya. Kemudian bapak ini taubatan nasuha, yang menyesali apa yang dia katakan ya. Dan kita juga tidak lupa untuk kita senantiasa berdoa agar senantiasa diistiqomahkan ya, dimatikan sampai akhir hayat kita ini dalam keadaan Islam ya, husnul khotimah ya, amin ya rabbal alamin. Demikian saja video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.